Halo Sobat Prestasi, bertemu kembali dengan kami di Opsi tahun 2023. Perkenalkan saya Kakak Yuni dan sebelah kakak ada Kak Yongki. Kak Yongki, baik. Selamat datang Kak Yongki. Iya Kak Yuni. Semoga kita selalu sehat ya Kak Yongki ya. Amin. Begitu juga dengan adik-adik yang ada yang sedang menonton kami. Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Baik adik-adik, dalam kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan tentang persyaratan peserta opsi tahun 2023. Yang pertama adik-adik mohon untuk diingat ada persyaratannya warga negara Indonesia, itu adalah hal yang mutlak ya adik-adik ya. Yang kedua siswa SMP, MTS atau sederajat, kelas 7 atau kelas 8 pada saat pengunggahan proposal penelitian untuk jenjang SMP. Siswa SMA, MA sederajat, kelas 10 atau 11 pada saat pengunggahan proposal penelitian pada jenjang SMA. Untuk persyaratan ketiga, peserta dapat perseorangan atau berkelompok maksimum 2 orang, terdiri dari 1 ketua dan lainnya anggota. Persyaratan keempat adalah peserta berkelompok harus dari sekolah yang sama. Yang kelima, setiap peserta hanya boleh terdaftar dalam 1 judul penelitian, baik sebagai ketua maupun anggota peneliti. Persyaratan keenam, setiap sekolah hanya boleh mengirimkan 1 naskah per bidang untuk jenjang SMP. Dan sekolah diperbolehkan mengirimkan lebih dari 1 naskah per bidang untuk SMA. Persyaratan ketujuh, setiap peserta atau tim harus mempunyai guru pembimbing yang kompetensinya sesuai dengan bidang yang diteliti. Yang kedelapan, naskah penelitian belum pernah dan atau tidak dalam proses seleksi pada lomba lainnya untuk jenjang SMP. Naskah yang akan dilombakan ditetapkan dan diusulkan sekolah dengan bukti surat keterangan kepala sekolah untuk jenjang SMP. Baik adik-adik, untuk penjelasan syarat dari ketentuan mengikuti lomba sudah Kakak Yuni jelaskan. Untuk selanjutnya adik-adik ketika sudah mengikuti lomba akan mendapatkan medali. Itu ada medali emas, adalah peraih nilai tertinggi pertama dari akumulasi jumlah nilai laporan penelitian, wawancara dan proposal. Untuk medali kedua adalah medali perak, peraih nilai tertinggi kedua dari akumulasi jumlah nilai laporan penelitian, wawancara dan poster. Untuk ketiga ada medali perunggu, adalah peraih nilai tertinggi ketiga dari akumulasi jumlah laporan penelitian dan juga wawancara dan poster. Dan ada penghargaan khusus ya adik-adik ya, itu berupa penghargaan yang diberikan kepada peserta yang memiliki aspek-aspek khusus. Dan ada pemberian e-sertifikat untuk seluruh finalis nasional. Akan diberikan e-sertifikat dari pihak penyelenggara. Baik adik-adik, untuk informasi lebih lanjut, adik-adik bisa mengunjungi media sosial kami, ada di Instagram, ada di Twitter, dan kita juga ada TikTok. Lalu itu adik-adik langsung mencari Puspresnas, dan ada narah hubung yang bisa adik-adik hubungi, itu di 0851 7426 3397 dan bisa melalui email kami di bpti@kemdikbud.go.id atau di YouTube channel kami ada di Pusat Prestasi Nasional, atau bisa langsung ke website kami di pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id. Baik adik-adik, untuk penjelasan tentang persyaratan umum dari perlombaan opsi 2023 sudah kakak jelaskan. Untuk selanjutnya adalah akan kakak berikan kepada Kak Yongki untuk penjelasan teknis alur pendaftaran untuk opsi 2023. Kepada Kak Yongki kami persilakan. Ya, terima kasih Kak Yuni. Sama-sama. Halo Sobat Prestasi, dimanapun Sobat berada.
Jadi setelah kita dengarkan terkait ketentuan, kemudian juga persyaratan pun juga dengan penghargaan yang tadi disampaikan oleh Kak Yuni. Nah, mungkin sekarang kan sudah deg-degan nih, udah nggak sabar mungkin ya, pengen segera daftar. Gimana sih cara daftarnya? Nah, di sini akan Kak jelaskan terkait alur pendaftaran. Nah, untuk pendaftaran nanti Sobat Prestasi akan dibantu oleh operator sekolah. Jadi silahkan akan adik-adik untuk berkomunikasi dengan operator sekolah untuk mendaftarkan. Untuk pendaftaran, operator bisa mengakses melalui laman daftar strip bpti.kemdikbud.go.id. Nanti di halaman tersebut akan ada pilihan masuk. Untuk operator silahkan masuk menggunakan email yang dimiliki oleh operator yang terdaftar di Dapodik maupun PD Data. Masuk menggunakan pilihan SSO PD Data. Kemudian inputkan email dan passwordnya. Kemudian nanti operator akan masuk ke dalam dashboard. Di dalam dashboard silahkan cek kembali data diri, data sekolah. Kemudian operator akan menambahkan peserta dalam satu satuan pendidikan dengan cara memvalidasi NISN, kemudian melengkapi data diri peserta hingga data orang tua. Kemudian operator akan menambahkan juga data pembimbing yang akan menemani peserta didik di ajang-ajang talenta yang akan diselenggarakan oleh BPTI. Kemudian silahkan akses di menu ajang talenta, nanti akan tersedia ajang-ajang yang diselenggarakan oleh BPTI. Silahkan dicari dengan kata kunci opsi atau Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Kemudian pilih sesuai jenjangnya. Kemudian nanti akan muncul informasi lombanya, kemudian petunjuk teknis, waktu pendaftaran pun juga dengan cabang-cabang apa saja yang tersedia dalam satu lomba tersebut. Silahkan nanti operator mendaftarkan tim karena minimal 1 orang atau 2 orang. Jadi silahkan dipilih terlebih dahulu, daftarkan, kemudian input nama tim dan judul karyanya atau judul penelitian pun beserta dengan deskripsi singkat. Kemudian pilih ketua, kemudian juga pilih pembimbing, kemudian klik simpan. Nah, bila mana dalam satu tim terdiri dari lebih dari 1 orang, silahkan operator menambahkan anggota. Nanti dipilih anggotanya, kemudian di akhir nanti operator wajib memfinalisasi pendaftaran. Jadi alurnya adalah operator menyelesaikan terlebih dahulu proses pendaftaran, kemudian nanti akan mendapatkan kode registrasi. Nah, kode registrasi ini yang akan digunakan untuk masuk ke aplikasi pengunggahan. Nah, kita terdapat 2 berdasarkan jenjangnya. Untuk jenjang SMP silahkan mengakses di smp.pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id/opsi. Sedangkan untuk jenjang SMA silahkan mengakses melalui sma.pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id/opsi. Nah, kemudian nanti silahkan masukkan kode registrasi. Untuk SMP nanti yang akan mengunggah adalah operator sekolah. Untuk jenjang SMA adalah peserta didik secara langsung. Jadi silahkan nanti inputkan kode registrasinya. Kemudian nanti cek kembali data dirinya. Nah, di dalam dashboard nanti Sobat Prestasi akan melengkapi atau mengecek kembali data dirinya. Kemudian akan ada pengunggahan berkat administrasi. Untuk berkat administrasi, yang pertama adalah surat rekomendasi kepala sekolah. Yang kedua adalah surat orisinalitas, pernyataan orisinalitas penelitian teman-teman semuanya. Jika semuanya ini sudah terunggah, maka nanti teman-teman bisa mengakses menu proposal. Di dalam menu proposal nanti ada 2. Yang pertama adalah survei terkait ethical clearance. Silahkan diisi berdasarkan kondisi penelitiannya teman-teman untuk Sobat Prestasi. Kemudian baru setelah itu Sobat Prestasi bisa mengunggah proposal dalam bentuk dokumen .pdf dengan maksimal 5 MB. Setelah proposal diunggah, nantinya proposal itu akan direview oleh Bapak Ibu juri. Nanti akan diberikan respon balik, timbal balik dari Bapak Ibu juri untuk melengkapi atau menyempurnakan penelitiannya Sobat Prestasi. Setelah itu
nanti akan ada masa pengunggahan naskah penelitian berdasarkan proposal dan respon yang telah diberikan oleh Bapak Ibu juri dan tentunya sudah dilengkapi ya dan sudah diperbaiki oleh Sobat Prestasi. Kemudian di dalam proses pengunggahan naskah yang harus diunggah yang pertama adalah naskah penelitian secara penuh. Itu berformat dokumen .pdf dengan maksimal 5 MB. Kemudian juga ada surat keterangan ethical clearance bagi penelitian yang dinyatakan memerlukan ethical clearance itu sendiri. Jadi mohon diperhatikan karena ini menjadi ketentuan baru di tahun 2023 di mana penelitian teman-teman harus dilengkapi dengan ethical clearance yang telah dinyatakan bahwa memang penelitian ini memerlukan seperti itu. Nah, setelah itu nanti akan dinilai kembali oleh juri untuk menentukan finalis. Nah, setahun ini tentu seru sekali karena pelaksanaan opsi secara luring ya Kak ya. Iya, betul. Jadi teman-teman itu hal yang kita tunggu-tunggu ya Kak. Iya, tentu sudah ditunggu juga ya sama Sobat Prestasi di seluruh betul Indonesia. Sekali. Jadi nanti di final teman-teman akan diundang untuk hadir secara langsung. Juri akan menilai secara tatap muka penelitiannya teman-teman. Iya, gitu. betul sekali. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait alur pendaftaran opsi tahun 2023. Saya kembalikan ke Yuni. Ya, baik. Terima kasih Kak Yongki atas penjelasan yang sangat detail dan kita berharap ya untuk karena pandemi sudah mulai berakhir, mudah-mudahan adik-adik selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan untuk melakukan penelitian yang lebih ya Kak Yongki ya. Jadi kita berharap adik-adik Indonesia di seluruh Indonesia itu bisa mempunyai karya ataupun yang bisa membanggakan Indonesia di seluruh dunia ya maunya. Bahkan di kancah internasional ya Kak. Iya betul sekali di kancah internasional. Baik adik-adik, mungkin untuk penjelasan dari persyaratan umum dan juga aplikasi untuk pendaftaran sudah kami informasikan secara detail. Kami berharap adik-adik bersemangat untuk bisa mengikuti lomba Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tahun 2023. Baik adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Kami undur diri. Sebelum undur diri, mungkin kita jargon dulu ya Kak ya. Oke, boleh. Baik. Jargonnya teman-teman yang ada menyaksikan juga boleh ya untuk menulis di kolom komentar gitu kan. Jargonnya adalah opsi 2023, jawabannya adalah meneliti itu seru. Oke, kita coba ya. Opsi 2023, meneliti itu seru.